Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel DM Studio. Pada video kali ini kita bakalan lanjutkan masih di pembahasan metode SAW pada SPK. Cuma di sini kita bakalan ngitung manual pakai Microsoft Excel ya. Masih pakai studi kasus dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum lihat video yang sebelumnya, yang pemaparan penghitungan dari metode SAW yang saya jelaskan di slide PowerPoint, silakan teman-teman tonton dulu video sebelumnya biar bisa connect dengan apa yang mau kita bahas di video kali ini. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar teman-teman gak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like and share video ini agar video ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya yang lagi nyari referensi-referensi buat penelitian mereka. Oke, langsung saja silahkan disimak videonya. Oke, kali ini kita pakai Microsoft Excel. Saya rasa teman-teman pasti udah pada punya Microsoft Excel ya di komputernya masing-masing. Karena ini program aplikasi standar yang mungkin dimiliki oleh semua kalangan gitu ya. Kalau kayak ngoding mungkin kan hanya kalangan tertentu saja yang memang jago di bidang itu. Kalau Excel rasa-rasanya hampir semua komputer ada Microsoft Excel-nya. Oke, masih di studi kasus yang kemarin yang udah kita bahas, di mana kasusnya itu sebuah perusahaan di Kota Bogor lagi melakukan rekrutmen untuk pencarian karyawan di posisi yang dibutuhkan. Di mana di sini kriteria yang diminta oleh perusahaan ada 4 kriteria: domisili, pengalaman kerja, pendidikan, sama status pernikahan. Data yang udah masuk ada 5 data seperti ini. Pokoknya ini udah dibahas di video sebelumnya. Kemudian dari data ini, karena ada beberapa data kayak domisili ini kan datanya teks, kemudian pendidikan terakhir datanya teks, kemudian status pernikahan datanya teks. Nah, data-data yang teks ini kita ubah ke dalam data numerik atau disebut juga dengan data crypt. Nah, ini udah kita lakukan di video sebelumnya sehingga menghasilkan data seperti ini. Kalau yang masih bingung, kok datanya bisa berubah jadi 24, 254, kemudian 53, 553 gitu ya. Kalau masih bingung dengan perubahan data ini, silahkan tonton video sebelumnya. Di situ udah dijelasin kenapa data ini bisa berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, dari data yang udah terubah ini, saya siapkan jawabannya di sini ya. Jadi teman-teman bisa bikin tabel kayak gini dulu. Atau kalau misalkan bingung, ini saya munculkan si grade lines-nya kayak gini. Nah, jadi selnya ya mau disamakan boleh. Nah, ini alternatif berarti 5 pilihannya dari nama-nama yang tadi muncul. Di sini kan ada Andika, Rudi, Iwan, Ujang, Yusuf. Nah, nama-nama ini diubah menjadi alternatif 1, 2, sampai 5. Nah, kemudian di sini ada kriterianya, nilai kriterianya nanti dimasukkan ke dalam sini. Nah, kemudian kita pindahkan saja angka-angka ini, saya copy aja ya, saya copy, kemudian kita masukkan ke tabel ini. Jadi nanti disesuaikan aja dengan kasusnya teman-teman. Butuh berapa alternatif sama berapa kriteria, nanti disesuaikan saja. Secara rumus nanti sama-sama kita kunci. Nah, di langkah pertama di metode SAW itu masih ingat ya, kita tentukan kriteria tersebut masuk ke dalam jenis kriteria apa gitu kan. Nah, yang pertama untuk C1 itu udah kita sepakati di video sebelumnya, ini masuk ke dalam kategori cost. Kemudian C2-nya kita masukkan dia ke kategori benefit. Kemudian yang ini juga C3 kita masukkan benefit juga. Kemudian di C4 kita masukkan dia kategorinya cost. Nah, ini disesuaikan aja sama kriteria teman-teman, dia masuknya cost atau benefit, nanti tinggal di input aja di bawahnya. Dari bobot, bobot juga nanti disesuaikan dengan kasus masing-masing, penelitian masing-masing. Dalam hal ini kita sesuaikan dengan video sebelumnya. Untuk yang kriteria pertama ini kita simpan di 0,4, kemudian yang ini 0,3, ini 0,2, sama yang C4-nya 0,1. Kalau bingung ini dari mana bobotnya,
itu udah dibahas juga di video sebelumnya. Kemudian bingung juga misalkan cost benefit itu penentuannya kayak gimana, ada di video sebelumnya. Pokoknya tonton dulu aja video 1 dan video 2 dari metode SAW ini, biar bisa connect dengan pembahasan ini. Nah, kemudian di langkah selanjutnya itu kan kita lakukan normalisasi. Normalisasi matrik R dengan rumus seperti ini ya. Matrik R didapat jika dia tipe kriterianya benefit, maka rumusnya adalah XIJ per max XIJ. Kemudian, kalau misalkan kriteria tersebut berupa kriteria cost, maka rumusnya adalah min XIJ per XIJ. Nah, berarti sebenarnya kan kalau kita udah tahu nih C1 ini cost. Nah, berarti kita gunakan untuk perhitungan di C1 itu menggunakan rumus yang bawah gitu. Minimalnya yang kita cari. Kemudian kalau yang C2 ini kan benefit, maka kita gunakan yang rumus atas, yaitu maksimum. C3 juga sama, benefit pakai max, kemudian C4 juga sama, kita gunakan rumus yang bawah, karena dia bentuknya cost. Nah, biar kita nggak pusing nentuin dia cost atau benefit, maksudnya gini, kalau misalkan ada perubahan gitu, misalnya C1 kita ubah jadi benefit, nah itu nanti harus ngubah rumus lagi. Nah, makanya di sini saya gunakan fungsi logika. Fungsi logika if buat dia mendeteksi kalau dia cost, jalankan rumus yang bawah. Kalau dia benefit, maka jalankan rumus yang atas. Untuk rumusnya yaitu sama dengan if. Ini kalau teman-teman yang udah paham fungsi if pasti langsung bisa connect. Kalau yang belum paham, bisa searching dulu untuk penggunaan fungsi if. Nanti saya bikin kelas sebenarnya di channel lain, cuma ya belum belum sampai ke pembahasan ini, masih di Microsoft Word. Nanti mungkin teman-teman bisa join di channel yang satunya lagi, yang kelas saya juga. Itu bener-bener saya bikin kelas untuk yang masih awam terkait Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu bakalan saya bahas di channel yang satunya lagi. Nah, di sini saya kembali ke pembahasan. Jadi di sini buat nentuin dia itu nanti yang dijalankan rumus yang bawah atau yang atas, kita gunakan fungsi if. If, nah ini kita ambil rumusnya dari sel C9. Dia akan mendeteksi di C9 ada apa gitu. If C9 sama dengan benefit, benefit gitu ya, maka titik koma gitu. Jika di C9 itu benefit, maka kalau benefit kan ini ya, hitung maksimum. Berarti XIJ itu ini ya, angka ini. XIJ kan angka dianya. XIJ per max dari kriteria tersebut. Kayak gini. Gitu kan? Selain itu, kita hitung menggunakan, oh maaf ini tutup dulu. Selain itu, hitung yang cost. Yang cost itu berarti min, buka kurung, ambil juga yang ini. Kemudian kita bagi dengan XIJ-nya. Nah, ini kan si cost atau benefit ini kan ada di baris ke-9 ya. Nah, kita kunci baris 9-nya biar nggak bertambah. Ini berarti kita kunci pakai F4 ya teman-teman. Kayak gini. Jadi dolarnya di sebelum angka 9. Kemudian yang C4-nya tetap kita biarkan karena dia akan berjalan. Paling di sini untuk batas maksimum sama ininya juga kita kunci ya. Kita kunci sama kayak yang C9-nya. Kita ubah dia jadi kayak gini. Ini juga sama dikunci. Ini juga sama ya. Ini juga kita kunci kayak gini. Oke? Nah, saya ulangi. Jadi rumusnya if C9, tapi kita kunci di 9-nya, sama dengan benefit, titik koma, C4 per max C4 titik 2 C8, tapi dikunci di 4 dan 8-nya. Kemudian titik koma min C4 C8 dikunci juga per C4. Jadi maksudnya, jika di C9, jadi ini tuh berandai-andai fungsi if tuh. Jika di C9 itu ada tulisan benefit, maka tampilkan hasil perhitungan dari C4, berarti angka 2, dibagi dengan maksimum yang ada di C4 sampai C8. Berarti kan 5. Berarti 4 per 5 gitu, kalau seandainya di C9 ini benefit. Selain itu, berarti jika di C9 itu bukan benefit, maka hitung nilai minimum dari C4 sampai C8 dibagi C4 gitu. Berarti kalau misalkan
di sini tulisannya itu cost atau bukan benefit, maka yang dijalankan adalah rumus yang ini. Minimumnya kan 2. 2 per C4-nya 2. 2 per 2. Berarti kalau kita enter ini hasilnya 1. Kita enter. Nah, ini di yes aja. Hasilnya 1. Nah, enaknya di Excel, kalau kita udah menemukan satu rumus dan kita tahu cara pengunciannya itu tepat, tinggal kita tarik aja. Tarik ke sini, dan kita tarik ke samping. Selesai semua. Cuma kerjain satu rumus di sini, tarik ke bawah, tarik ke samping. Daripada teman-teman nggak tahu cara nguncinya, ngerjain satu-satu, ini dibagi, dibagi gitu kan, lama. Nah, makanya cara cepatnya teman-teman harus tahu fungsi dari penguncian sel. Atau kalau di pembahasan saya itu ada istilah sel relatif, sel absolut, sel semi relatif. Nah, itu yang harus dipahami biar kita bisa nentuin di mana harus dikunci dan di mana nggak harus dikunci sel tersebut. Oke, ini untuk matriks R udah kita dapatkan kayak gini ya hasilnya. Kalau misalkan teman-teman bandingin dengan video sebelumnya, ini kurang lebih sama lah. Paling beda di desimalnya. Kalau ini kan memang desimalnya lebih akurat ya kalau di Excel. Kalau di kalkulator kan kita paling bulatkan langsung gitu. Jadinya ya beda-beda dikit gitu. Nah, setelah kita tentukan matriks normalisasi R, maka untuk selanjutnya kita hitung nilai V. Di mana nilai preferensi V itu didapat dari sigma WJ dikali RIJ. WJ itu ini ya, bobot. Jadi bobot dari masing-masing kriteria nanti dikalikan dengan hasil perhitungan matriks R tadi. Jadi di sini gampangnya untuk rumusnya sama dengan tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan antara ini ya, si C14 kita kalikan dengan C10 yang ini. Nah, ini juga sama, tinggal kita kunci di yang ke-10-nya. Kayak gini sekarang. C4 dikali C10, cuma kita kunci di row 10-nya. Kalau udah, tinggal kita enter. Kemudian, ini juga kita bawa ke bawah, kemudian kita tarik juga ke samping, sampai C4 ya. Nah, hasilnya ini. Nah, ini kan sebenarnya rumus yang perkalian ini, yang C4, C10, ini kan baru kita hitung W kali R. WJ kali RIJ gitu. Ini rumusnya kayak gini. Nah, kemudian karena di sini ada sigma, sigma itu kan penjumlahan. Penjumlahan antara hasil perkalian WJ dengan RIJ sesuai dengan jumlah N-nya. Berarti maksudnya nilai V itu didapatkan dari hasil ini, penjumlahan ini ke samping. V1 ini dijumlahkan C1 sampai C4-nya. Kemudian V2 juga sama dijumlahkan. Makanya di sini kita gunakan rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung, tinggal kita blok aja dari C1 sampai C4 ini. Ya. Jadi kita sum, jadi kita masukkan rumus sum C22.2 F22. Maksudnya nyamping ya, menjumlahkan ke samping. Kita enter. Nah, ini hasilnya. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasil dari metode SAW untuk kasus yang rekrutmen yang udah kita bahas. Nah, tinggal kita rankingkan mana yang terbesar. Nah, itulah rekomendasi paling bagus gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya udah ketahuan ya, ini rekomendasi paling bagusnya di V1. Berarti V1 itu kan ini ya, si Andika. Nah, tapi kalau misalkan karena datanya banyak, kemudian teman-teman pengen merankingkan pakai rumus Excel, bisa teman-teman gunakan rumus rank. Rank, yang ini ya, buka kurung, numbernya kita klik yang ini, si sel di sampingnya, kemudian titik koma, untuk referensinya. Nah, kalau ini udah nggak bisa kita klik, kita sebutkan aja selnya. G22, titik 2, ini yang paling bawahnya G26, gitu. Kemudian kita kunci untuk G22 sama G26-nya. Ini kita kunci, ini kita kunci. Jadi kayak gini ya. Kemudian kita enter. Nah, ini ranking satunya. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini yang keduanya benar ya, V3 karena dia 70. Kemudian ketiganya yang ini 67. Kemudian keempatnya ini 66. Kemudian yang kelimanya yang 65. Nah, ini ya udah selesai. Kalau kita pengen tahu siapa yang ke-1, kedua, ketiganya, ya tinggal teman-teman mungkin
copy aja dari nama-nama ini biar nggak bingung siapa yang terpilih. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, berarti yang terpilih nomor 1 itu Andika gitu. Kemudian rekomendasi kedua, kalau si Andika itu misalkan nggak cocok, ya bisa si Iwan. Kalau misalkan si Iwan nggak cocok, bisa direkomendasikan si Ujang gitu. 1, 2, 3 berurut kayak gitu. Oke, itu untuk perhitungan metode SAW di Microsoft Excel. Gampang banget kan? Cuma ada 3 langkah sebenarnya kalau mau dipersimpel gitu ya. Cuma nentuin kriteria, nentuin bobot, habis gitu matriks R-nya kita hitung, kemudian nilai preferensinya kita hitung. Di ranking kan, selesai. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih bingung, ditanyain aja di kolom komentar. Atau kalau misalkan mau bahas tentang metode SPK dari algoritma lainnya, kayak WP, AHP, kemudian Topsis, atau yang lainnya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah di video selanjutnya bisa kita bahas bareng-bareng. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.